Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas manajemen perubahan. Jadi untuk kelas hari ini sengaja Mbak Nin membuat pre-recording dari apa yang akan Mbak Nin diskusikan dan nanti diakhiri dengan ada satu studi kasus yang teman-teman bisa bisa diskusikan untuk kemudian dijawab sesuai dengan alur dari penggunaan hard system model untuk perubahan ini. Oke, topik kita hari ini adalah Hard System Model of Change, yang artinya berarti kita akan bicara terkait dengan sistem ya, bukan lagi bicara terkait dengan values atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya soft gitu ya. Nanti itu akan menjadi topik minggu depan. Baik, nah objektifnya apa sih dengan kita belajar Hard System Model of Change? Yang pasti ya, teman-teman nanti diharapkan setelah memahami, setelah mempelajari atau mengkaji model ini, teman-teman bisa melihat dan mengenali gitu ya, karakteristik apa sih dari situasi-situasi, peluang-peluang yang mungkin akan melakukan akan memunculkan perubahan, dan biasanya ini memiliki kompleksitas yang tinggi dan biasanya berkaitan dengan hard system, baik itu metodologinya maupun teknik yang digunakan. Terus juga dari HSMC ini atau Hard System Model of Change ini nanti diharapkan juga teman-teman bisa menggambarkan bagaimana metodenya ketika akan mendefine gitu ya, menjelaskan atau memastikan perubahannya macam apa, terus merencanakan dan mengimplementasikan change-nya itu sendiri. Dan yang ketiga dari HSMC ini juga teman-teman pastinya nanti akan bisa memahami representatifnya seperti apa di setiap perusahaan terkait dengan HSMC yang relate dengan metodenya itu sendiri. Dan yang terakhir nanti teman-teman terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompoknya untuk membahas kasus yang akan Bu Nin sampaikan nanti di akhir dari presentasi ini. Ada 3 topik ya hari ini. Yang pertama, pasti defining terlebih dahulu ya, the HSMC itu sendiri seperti apa, kemudian penggunaannya bagaimana, dan yang terakhir adalah nanti ada conclusion dari semua bahasan yang ada. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu, pemahamannya gitu ya, understanding dari the hard system model of change atau the HSMC ini sendiri. Di HSMC ini pastinya dia adalah metode gitu ya, metode yang memang didesain untuk dikembangkan untuk mendesain dan mengelola perubahan yang ada gitu loh. Hanya saja perubahannya itu relate dengan apa? Perubahannya relate dengan 3 hal ya. 3 hal ini apa aja? Nah ini 3 hal itu berbicara tentang sistem engineering-nya, sistem rekayasanya seperti apa, operasional risetnya seperti apa, dan yang ketiga adalah project manajemennya seperti apa. Sehingga ketika kita berbicara terkait dengan HSMC itu sendiri, ya pada khususnya dia akan deal dengan situasi yang memang orientasinya adalah hard end gitu loh. Lebih kepada situasi-situasi yang memang kerasa banget bahwa ada perubahan. Dan biasanya nanti HSMC ini akan diikuti ke depannya oleh si soft system model of change-nya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari HSMC ini juga nggak sedikit yang memahami bahwa banyak memprovide sebuah objektif yang sangat-sangat sistematis gitu ya, dan banyak juga relate dengan bagaimana nanti ini akan diambil di action-nya akan seperti apa, perilakunya yang muncul akan bagaimana. Nah itu juga menjadi sebuah challenge yang harus dikembangkan atau dihadapi dalam konteks di HRMC ini. Nah, metode yang biasanya digunakan kecenderungannya adalah kuantitatif, dan ini biasanya memang bisa diukur ya. Jadi kalau kemarin harapannya
adanya mungkin bandwidth-nya sekian, di depan sistemnya bandwidth-nya akan jadi begini, sehingga setiap karyawan kurang lebih akan memiliki jatah seperti ini dan seterusnya. Ini contoh yang kalau kita berbicara HSMC yang mungkin di lingkungan kampus gitu ya, semakin besar mahasiswanya, nggak mungkin kalau bandwidth itu nggak ditambah. Karena begitu mahasiswanya ngumpul semuanya di kampus dan semuanya melakukan akses internet, yang ada wur-wur melulu nanti gitu kan. Jadi nggak akan membuatkan kepuasan. Nah, ini hard systemnya yang harus dibetulin, harus dibenahin seperti itu. Terus kemudian gambarannya adalah seperti ini. Ya, jadi fokusnya dari hard models for change ini adalah problems atau permasalahan-permasalahan yang secara bisa dibilang ini menjadi sebuah lingkupnya formal organization gitu loh. Jadi sebuah situasi yang memang di situ relate dengan syarat-syarat dari sebuah organisasi yang harus muncul, seperti goals, strategi, structure, system and procedure, products and services, financial resources, dan manajemennya itu sendiri, tata kelolanya itu sendiri. Nah, di sini masuk yang menarik adalah structure. Maka bayangin, kalau ada organisasi, belum 3 bulan ada perubahan struktur, tiba-tiba berubah lagi. Artinya apa? Itu hard system. Kemudian message-nya akan ada di mana gitu loh. Berantakannya, efek berantakannya itu akan seperti apa? Ketika hard system ini, perubahan pada hard system ini tidak dikelola dengan pas, tidak dilaksanakan dengan planning yang bagus. Yang pasti hal-hal yang relate dengan informal organization seperti values, attitudes, belief, leadership style, perilaku organisasi, budaya organisasi, norma, power politics, konflik, informal grouping, silo-silo, itu pasti akan menjadi satu isu yang mau nggak mau ya harus dipecahkan gitu, harus diatasi, karena ini menjadi rentetan dari ketika hard system model of change-nya tadi tidak dikelola dengan benar. Gitu. Nah, dua kategori ini yang harus kemudian teman-teman pahami gitu ya. Jangan sampai hard system model of change itu berdampak kepada kondisi menjadi ketidakberaturan, message-nya itu luar biasa gitu. Nah, kemudian ada 3 fase, tapi kecenderungannya ini ada yang mengatakan overlapping, ada yang mengatakan itu sebetulnya irisan, ada yang sebetulnya jejer gitu aja. Jadi berbeda tetapi mepet-mepetan, tipis banget perbedaannya. Jadi ada 3 fase. Pertama berbicara terkait dengan description phase, ya, fase description, kemudian yang kedua fase option, dan yang ketiga fase implementation. Ketika kita berbicara fase description, maka di sini kita akan berkaitan dengan menggambarkan situasi yang ada. Kemudian mendiagnosis situasinya seperti apa. Memahami siapa aja yang akan terlibat, apa aja yang akan terlibat, dan menetapkan tujuan dari perubahan itu sendiri. Ini di fase description. Nah, di fase option biasanya ini mulai mengenerate option dari perubahannya. Option perubahannya seperti apa? Kemudian dari option tadi di fase ini juga mulai menselect, dan diakhiri biasanya memikirkan bagaimana kalau ini nanti sudah selesai. Sehingga di fase implementasinya itu benar-benar bukan hanya siap mengimplementasikan model perubahannya tadi, tapi juga sudah berbicara terkait bagaimana resultnya akan dimonitoring. Jadi 3 fase ini memang berurutan terus-terusan gitu loh. Dan dia akan selalu connected gitu ya. Nah, ini uraiannya. Ya, jadi ketika kita berbicara stages-nya gitu ya, terkait dengan terkait dengan fase-fase yang ada gitu ya, kita akan ketemu 7 stage nantinya. Ya, nah apa aja? Pertama nih, di dalam fase description itu kita akan ketemu 2 hal. Ya, ada situation summary dan ada identify objectives and constraint-nya. Jadi bagaimana kita menggambarkan situasi yang ada saat ini. Di sini diantaranya melakukan recognize need ya, untuk
mengenali adanya kebutuhan akan perubahan, kemudian apa istilahnya, menguji pandangan orang lain terkait dengan need perubahan itu tadi, apakah benar sih kita lagi sedang butuh gitu ya, dan kemudian menggunakan teknik-teknik yang appropriate, teknik-teknik yang tepat untuk melakukan diagnostik, kemudian mengkonfirmasi kompleksitasnya seperti apa, difficulty-nya seperti apa, kemudian berantakan-berantakannya nanti akan seperti apa. Nah, ini sudah mulai dipaparkan juga di dalam stages pertama di situation summary. Dan di situation yang kedua, di stages yang kedua, di fase deskriptif ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada mulai setup objektif dari sistem yang akan dibangun itu seperti apa. Kemudian mengidentifikasi constraint-nya, hambatan-hambatannya apa, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah mock-up atau sebuah simulasi bagaimana kalau ketemu kendala-kendala yang untuk proses perubahannya. Terus kemudian option, nah ini harusnya ada 3 ya untuk yang di description ini. Nanti kita akan balik kembali. Terus kemudian yang di bagian option itu ada generate option. Generate option ini kita akan menghasilkan apa namanya, opsi-opsi, pilihan-pilihan terkait dengan kita mau perubahannya ngapain aja, tujuannya mau apa aja, kriteria pencapaiannya mau apa aja, dan begitu seterusnya. Kemudian mengedit opsi-opsi yang tadi sudah dikumpulkan, detailnya seperti apa, mulai dari penggambaran, kemudian mulai dari promising-nya bagaimana, sampai kemudian siapa aja yang terlibat, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana ini berjalan, itu semuanya sudah bisa dikerjakan di stages yang kelima. Di stages ke-6, mengevaluasi option-nya sehingga relate bagaimana pengukuran kriteria pengukurannya itu clear. Jadi kalau tadi bicara bahwa setiap opsi itu ada promising capaian-capaian tertentu. Nah, dikatakan capaiannya bagus, itu tolok ukurnya apa? Jadi ada KPI-nya gitu ya. Nah, dan yang terakhir di fase implementation ini ada di stage 7 dan stage ke-8. Ya, ini aktivitasnya sudah menetapkan opsi yang memang hendak diimplementasi dan kemudian merencanakan how to implement. Melibatkan semua yang berkaitan, mengalokasikan responsibilities-nya pada siapa, dan membuat bagaimana itu dimonitor, progresnya bagaimana. Di situ. Nah, ini penjelasan dari setiap stage-nya yang menurut saya teman-teman bisa baca sendiri, paling tidak tadi dari sisi summary-nya itu Gunin sudah mengemukakan. Intinya ketika kita bicara situation summary, ya kita memaparkan bagaimana sih situasinya, bagaimana sih kebutuhan akan perubahan itu, sehingga memang ini menjadi concern bersama. Kemudian objektif dan constraint-nya, tujuan dan hambatannya kira-kira seperti apa, ini juga masih berada di dalam fase description. Dan yang ketiga, mengidentifikasi performance measures, jadi ini dikatakan berhasil tuh ukurannya apa. Ini di stage ketiga di bagian deskripsi. Jadi di bagian pertama pun kita sudah bisa memprediksi, bisa menetapkan kira-kira secara quantitative measures ini dikatakan berhasil itu kayak apa gitu loh. Kalau bisa misalkan bisa menekan budget sampai berapa, bisa saving sampai berapa. Kalau dalam bentuk uang ya berarti saving mungkin bisa dari uang, bisa dari waktu gitu kan. Kalau waktu mungkin years, days, hours, atau jumlah pekerjanya, volume pekerjaan yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Intinya ini semuanya adalah bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, di fase yang kedua adalah option tadi, sudah dijelaskan juga oleh Gunin bahwa kita bicara terkait dengan mengumpulkan opsi-opsi yang mulai dari objektifnya, sasarannya, sampai juga apa yang akan diterapkan dan bagaimana menerapkannya. Stage yang, nah ini termasuk cara ya, ini structure dari sebuah objective tree. Ya, pohon objektif. Jadi ketika kita berbicara high level objektif, maka di dalamnya itu ada sub objektif. Ada sub objektif 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada sub-nya dari sub yang pertama tadi.
dan baru kemudian ada optionnya. Biasanya tidak hanya satu yang di atas aja begini, terus optionnya apa aja, enggak. Tapi biasanya ini diturunkan supaya lebih kecil-kecil sehingga nanti pada saat implementasinya itu benar-benar bisa diimplementasikan, tidak di ranah yang sifatnya mengawang-awang gitu kan ya. Nah, ini catatannya di sini adalah beberapa tujuan bisa jadi nggak kompatibel, artinya ketika mencapai option yang pertama ternyata harus mengorbankan option yang kedua dari subobjektif yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ini yang mungkin harus dianalisis kira-kira opsi yang satu dengan opsi yang ketiga dari sub yang lain itu berinteraksi atau enggak. Saling berhubungan atau enggak. Saling meniadakan atau enggak. Jangan sampai di sininya bagus, ternyata efeknya di sana jadi enggak bagus. Nah ini yang harus dimasukkan di dalam konteks menganalisis ya. Terus kemudian diedit kembali. Nah, tadi salah satu upaya untuk melakukan proses editing itu salah satunya tadi karena mungkin ada bentrokan dengan objektif atau opsi dari subobjektif yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Kita bisa membuat clustering, kita bisa membuat grouping, mana opsi-opsi yang ini relate dengan subobjektif tertentu. Gitu ya. Dengan sub-objektif tertentu yang mana nih? Kalau emang relate ya udah, bisa jadi sub-objektif ini sebetulnya hanya satu, nggak perlu ada 2 atau 3, bisa jadi seperti itu. Nah, caranya gimana? Ini berbagai metode ya, berbagai yang sudah pernah dijalankan gitu ya, membuat physical model. Jadi divisualisasikan, ada mock-up-nya. Ya, jadi kalau misalkan mau ada perubahan tentang pengaturan buku, pengaturan perpustakaan, misalkan ya ada simulasi layout-nya, desain 3 dimensinya gimana, desain 2 dimensinya gimana, dan lain sebagainya. Kalau misalkan bicara tentang sistem, ya tinggal kita lihat untuk ke production sistemnya bagaimana, sistem keuangan bagaimana. Nah ini bisa ditunjukkan untuk simulasinya. Cash flow modelnya, kemudian experimental production line. Jadi banyak ini adalah cara bagaimana kita sebetulnya memvisualisasikan opsi-opsi tadi sehingga kita bisa lebih mengetahui obstacle-nya apa. Once kita memahami obstacle-nya, maka kita sudah bisa membuat antisipasi, kita sudah bisa membuat risk management-nya. Jangan sampai nanti kalau kejadian seolah-olah kita kayak, loh, kemarin kok nggak terkenali ya, nggak dikenali. Ternyata muncul yang nggak bagusnya. Padahal sebetulnya sudah ada sinyal-sinyal. Nah, ini hanya berbagai model bagaimana proses mensimulasikan, bagaimana proses memvisualisasikan yang terkait di sini ada organizational structure, ada corporate plan and strategis, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita mengevaluasi, ini yang tadi saya bilang jangan-jangan ya, option A itu ternyata di objektif 1, measure 1 itu keluar bagus, tetapi ini mengakibatkan yang option A yang kedua di bagian ini menjadi berkurang. Ya, dan kemudian bisa jadi ternyata ini juga meniadakan dari opsi yang lainnya. Nah, ini berarti artinya apa? Dia nggak cocok. Ya, dia nggak pas. Karena apa? Ketika dia berinteraksi dengan yang lainnya, ternyata ini saling butuh korbannya, saling mengorbankan, sehingga harus dicari yang memang opsi-opsinya ini kalau bisa ya independen gitu ya, tidak saling berkaitan, tapi saling mensupport. Artinya independen ini prosesnya ketika dia berhasil itu bukan berarti terus kemudian membuat yang lainnya menjadi berkurang keberhasilannya gitu. Jadi prosesnya benar-benar bisa diketahui dengan jelas dan bagaimana keterkaitan dengan opsi yang lainnya. Nah, di stage kedua itu implementasinya sebetulnya modelnya sama ya kalau kita berbicara terkait dengan proses implementasi, pasti ada pilot study gitu ya. Kemudian nanti dari situ ada proses evaluasi, baru kemudian dijalankan dan baru kemudian dalam proyek yang besarnya atau big bang-nya gitu kan. Nah, kemudian apa sih sebetulnya maksudnya gitu ya. Ini penjabarannya.
Big Bang implementasi ini artinya bahwa ya diterapkan dalam skala yang lebih besar gitu. Dalam skala artinya mungkin hanya contoh di satu unit, sekarang ternyata diimplementasikannya di satu perusahaan gitu. Sehingga high risk-nya juga pasti akan lebih gede gitu ya. Dan yang stage ke-8 masih bicara terkait dengan implementasi, bicara tentang konsolidasi, berbicara tentang carry through. Artinya ya sudah, kalau memang sudah sudah diteliti, sudah dievaluasi, sudah sedemikian rupa disiapkan perencanaannya, ya tinggal bed in, udah dijalankan. Ya harus, mau nggak mau gitu ya, carry through aja sambil tetap diwaspadai gitu. Kira-kira apa yang perlu dimonitoring. Nah, kemudian penggunaannya bagaimana ya? Penggunaan the hard system model of change ini. Nah, nanti di bagian studi kasus ini berkaitan ya. Jadi ada suatu concern. Jadi ini kasusnya adalah kasus yang sedang dibingungin oleh si Gary Hawcroft ini, bahwa dia itu sebetulnya kepengen membangun sebuah building company yang cantik gitu, yang beautiful gitu ya, beautiful building company. Akhirnya dia benar-benar berupaya, apa nih yang harus aku lakukan gitu kan, sehingga dia membuat berbagai catatan-catatan yang ada, terus kemudian nanti teman-teman yang membuat satu analisisnya gitu kan ya. Nah, nanti case study-nya ini silahkan nanti difahami, dikaji, kemudian bisa dikerjakan. Nah, ini conclusion kita untuk apa yang sudah Bu Nin sampaikan, baik terkait dengan hard model system of change, yang pasti ya, HSMC ini provide practical approach yang pas dan berorientasi pada bagaimana sih program ini atau sistem ini bisa diimplementasikan. Karena tadi mulai dari description, kemudian mulai dari opsi, dan juga sampai kepada implementasi, gitu kan. Nah, bahwa ada difficulties, ada kompleksitas, yes. Makanya ini di ranah hard system, ya. Terus kemudian ada 8 stages yang bisa kita lalui ketika kita berbicara terkait dengan HSMC ini. Metodologi yang digunakan pun lebih bernuansa kuantitatif gitu ya, sehingga hasilnya juga lebih bisa terlihat, lebih bisa kerasa, mana yang tadinya belum ada menjadi ada, mana yang tadinya lambat menjadi cepat, mana yang tadinya boros menjadi saving, dan seterusnya. Terus kemudian nggak kalah pentingnya bahwa ketika kita berbicara terkait dengan hard system model ini, hard system model of change ini, yang harus diwaspadai, harus diantisipasi adalah bawaannya, message kebawaannya, bukan message donat itu ya, message berantakan atau efek terhadap bukan terhadap ya, efek dari perubahan itu yang berdampak kepada sistem-sistem, bukan sistem, berdampak kepada aspek-aspek yang soft sifatnya, seperti value, norma, perilaku orangnya. Jangan sampai perubahan yang hard system model ini kemudian malah membuat orang itu menjadi tergantung sama peralatan, misalkan tergantung sama internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa kerja, jangan sampai seperti itu, misalkan. Oke, itu. Nah, ini case study analisis dengan pendekatan HSMC. Silahkan dibaca. Ini yang tadi Bu Nin cerita. Ini konteksnya adalah financial saving on the provision and maintenance of plan for use on the building site. Jadi karena dia kepengen membangun building company yang beautiful, yang cantik, tapi dia juga harus berbicara terkait dengan financial saving. Dan ini case-nya, ada uraian case-nya ini. Nah, terus kemudian silahkan nanti kalian memposisikan diri sebagai Gary Hawcroft, terus kemudian silahkan membuat berbagai rancangan, berbagai catatan-catatan kira-kira apa aja yang akan dilakukan. Termasuk yang ini tadi, nih, termasuk yang ini.
bahwa mungkin akan ada high level objektifnya apa, sub objektifnya apa, sub objektif apa, sehingga ketemu option-optionnya. Nah, catatan-catatan ini kemudian nanti option 1 itu menjawab sub objektif berapa, option 2 menjawab. Nah, ini yang mungkin nanti bisa teman-teman buat gitu ya. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Saya kurang paham kelompoknya ada berapa per kelompoknya. Ini tabel yang untuk melakukan evaluating apakah optionnya ini sesuai atau tidak dengan objektif yang ada dan measurement-nya. Jadi bisa digunakan tabel evaluation matrix ini. Begitu barangkali teman-teman yang bisa Bu Nin sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga nanti case study-nya bisa dijabarkan dan nanti Mbak Nin akan buka di e-learning. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Selamat menikmati libur. Besok libur, jangan ada yang masuk. Tapi kalau Transjakarta kayaknya nggak libur juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Barangkali ada yang liburan juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kelas yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.